Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manpower scheduling pada kuliah perancangan pabrik. Jadi secara definisi ya, manpower scheduling itu adalah bagaimana jadwal kerja dari setiap pegawai atau pekerja atau manpower yang ada pada suatu pabrik. Karena pekerja pada pabrik itu bermacam-macam ya, di mana jam kerjanya terkadang tidak sama dan role kerjanya itu berbeda-beda sehingga ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Ya, jadi tidak bisa seenaknya saja kita mengatur pekerja itu. Nah, untuk mengatur jadwal pekerja ya, human, employee, atau manpower, itu kita harus melihat dulu sistem kerja di pabrik tersebut bagaimana. Di sini saya mengambil contoh ya dari suatu pabrik yang operasionalnya 24 jam ya. Artinya pabrik tersebut selalu running sehingga harus selalu ada pekerja yang bekerja di pabrik tersebut setiap jamnya. Ya, untuk pada sistem human scheduling ini saya membagi dua jenis employee atau karyawan, yaitu daily employee dan shift employee. Di mana daily employee ini artinya dia bekerja mengikuti sistem kerja weekday, ya, sementara shift ini tidak, dia bergantian. Nah, daily employee ya, ini umumnya terbagi dua sebenarnya, karyawan yang bekerja 7 jam atau 8 jam per harinya. Jadi sesuai peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sebenarnya untuk sistem daily employee itu kita bisa memilih ya, bisa memilih bekerja atau perusahaan bisa menetapkan aturan bekerjanya 7 jam atau 8 jam per hari. Biasanya dengan tambahan waktu 1 jam untuk istirahat, sehingga totalnya dalam satu hari itu bekerjanya 8 atau 9 jam ya. Nah, untuk yang waktu kerjanya 7 jam ya, itu hari kerjanya itu Senin sampai Sabtu. Ya. Hari kerjanya Senin sampai Sabtu dengan rincian Senin sampai Jumat dia bekerja selama 7 jam. Dan hari Sabtu bekerja selama 5 jam. Ya, jadi total itu pekerjaannya itu 40 jam per minggu. Nah, jadi misalnya hari Senin sampai Jumat mulai bekerja jam 7 pagi sampai misalnya plus istirahat 8 jam, jadi jam 7 sampai jam 3 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Tapi hari Sabtu misalnya jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 13 misalnya plus istirahat. Itu dipersilahkan. Ya, jadi normalnya seperti ini. Apabila bekerja 7 jam per hari, maka totalnya 40 jam per minggu. Karena memang sesuai aturan ketenagakerjaan bahwa standar dasar dari suatu pekerja di Indonesia itu bekerjanya 40 jam per minggu. Ya, hari libur itu adalah hari Minggu dan hari libur nasional atau hari-hari tanggal merah atau hari libur lain yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini untuk yang memilih atau perusahaan yang menetapkan waktu kerjanya itu per harinya 7 jam. Sehingga hari Sabtu itu masih bekerja setengah hari istilahnya. Lalu untuk perusahaan yang menetapkan waktu kerjanya itu 8 jam, maka hari kerjanya adalah Senin sampai Jumat, di mana setiap harinya sama 8 jam, ya, plus istirahat 9 jam. Jadi misalnya bekerjanya jam 7 plus 9 jadi jam 4 sore. Totalnya itu 40 jam sama, 40 jam per minggu. Di mana hari liburnya adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur lain yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, jadi misalnya Anda mempunyai perusahaan atau Anda bekerja di perusahaan, itu sebenarnya perusahaan itu bisa beda-beda. Pertama, perbedaannya dari sini untuk yang daily ya, jadinya dia bekerjanya setiap hari weekday di jam yang normalnya itu jam pagi sampai sore.
Nah, bagaimana untuk jam lemburnya ya? Jadi bila daily employee ini bekerja ya lebih dari 8 jam per hari ya, atau lebih dari 7 sampai 8 jam per hari, dan secara total dia lebih dari 40 jam per minggu ya. Jadi misalnya dia lembur hari Senin, bekerja 10 jam, tapi misalnya di hari lain dia bekerja tidak sampai 8 jam, bekerja cuma 6 jam, dan di total dalam satu minggu itu tetap kurang dari sama dengan 40 jam, maka itu bukan upah lembur ya. Yang masuk upah lembur itu apabila dia bekerjanya lebih dari 8 jam per hari dan bila di total dalam satu minggu itu lebih dari 40 jam per minggu ya. Maka perusahaan itu wajib membayarkan upah lembur yang besarannya itu sudah ditentukan ya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di mana nilainya itu adalah bila lembur di hari kerja ya. Jadi bila lembur misalnya di hari Senin sampai Jumat untuk yang misalnya bekerja 8 jam ya, lembur di hari kerja. Bila lemburnya 1 jam, maka besaran upah lemburnya itu adalah 1,5 per 173 dikalikan gaji pokok plus tunjangan tetap per bulannya berapa. Jadi misalnya gaji pokok plus tunjangannya per bulan 5 juta ya dikalikan 1,5 dibagi 173. 173 ini adalah total kerja selama 1 bulan. Nah, bila lemburnya antara 2 sampai 8 jam ya, lemburnya 2 sampai 8 jam, maka dia pengalinya 2 per 173 ya kali berapa jam. Bila lemburnya lebih dari 8 jam, maka dia 2,5 kali per 173 kali gaji pokok plus tunjangan tetap per bulan. Ya, ini kali berapa. Jadi misalnya dia lembur misalnya 9 jam, maka 1,5 kali 173 kali gaji pokok plus tunjangan tetap ini kali 1 untuk 1 jam pertama. Untuk yang jam kedua sampai jam ke-8 ini kan 7 jam ya. 2 per 173 kali gaji pokok tunjangan tetap kali 7. Yang 1 jamnya berarti 2,5 per 173 kali gaji pokok tunjangan tetap per bulan kali 1. Ya, jadi dia dihitungnya per jamnya ya. Jadi jam pertama itu faktor pengalinya 1,5, jam kedua sampai jam ke-8 artinya selama 7 jam selanjutnya itu 2 per 173, sementara setelahnya artinya jam ke-8, lembur di jam ke-8 sampai seterusnya itu 2,5. Nah, untuk lembur di hari libur ya, jadi bila tanggal merah atau hari Sabtu, Minggu misalnya, itu per 8 jam. Jadi lembur 8 jam pertama itu 2 per 173 kali gaji pokok plus tunjangan tetap. Lebih dari itu pengalinya 3. 3 per 173 kali gaji pokok plus tunjangan tetap per bulannya. Nah, jadi ini yang harus ditaati ya, sistem penggajian untuk lembur. Ini untuk pegawai daily employee. Dia dihitungnya per jam. Nah, sementara untuk karyawan shift ya, ini sedikit unik ya karena dia cukup banyak. Karyawan shift ya itu bekerjanya normalnya ya, kita mengambil satu pabrik normal itu satu hari itu ada 3 shift ya. Satu hari ada 3 shift, shift morning atau shift pagi, shift afternoon atau shift siang, dan shift night atau shift malam. Nah, sehingga per shift ya atau per karyawan itu bekerjanya 8 jam per hari sudah termasuk waktu istirahat. Ya, jadi 8 jam itu sudah termasuk waktu istirahat. Dan waktu istirahatnya biasanya dia tidak ditentukan jamnya karena shift kan artinya istirahatnya pun bergantian. Kalau di daily kan biasanya istirahatnya misalnya jam 12 sampai jam 1, misalnya begitu. Sehingga satu hari dalam satu sistem itu ada 4 grup yang bekerja. 3 grup itu bekerja, morning, afternoon, night, dan 1 grup yang libur. Di mana hari kerja itu sesuai jadwal shift dan hari libur itu juga sesuai jadwal shift. Artinya kerja dan libur itu tidak memandang tanggal merah, tidak memandang hari libur apapun, tidak memandang Sabtu dan Minggu. Pokoknya masuk terus sesuai jadwalnya. Nah, apabila dalam 1 minggu itu terjadi kelebihan kerja lebih dari 40 jam per minggu ya, maka dibayarkan dalam bentuk tunjangan shift, artinya lump sum sekaligus ya. Tunjangan shift berapa, adanya ada tambahan gaji berupa tunjangan shift yang tetap setiap bulannya, atau bisa juga mengikuti upah lembur tadi sesuai daily basis, atau bisa kombinasi keduanya. Itu bisa.
tergantung perusahaannya. Jadi ada perusahaan untuk shift tadi namanya tunjangan shift. Ya, biasanya itu sekitar 10-20% dari gaji itu tambahannya. Dan juga bila dia bekerja di hari libur nasional ya, jadi bukan Sabtu Minggu ya. Jadi misalnya hari Rabu memang jadwal shiftnya masuk, tapi hari Rabu itu bertepatan dengan hari libur nasional, maka kerja dia di hari itu dianggap sebagai lembur. Ya, maka dia berhak mendapatkan upah lembur. Di situ. Itu bisa. Ya, jadi walaupun kerja shift sebenarnya tetap menghargai hari libur walaupun memang diganti dengan uang gitu ya. Jadi misalnya dia bekerja tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustusnya, maka yang bekerja di hari itu akan dianggap sebagai kerja lembur. Nah, karena shift itu kerjanya bergantian, maka ada beberapa sistem kerja shift yang dapat diterapkan di suatu pabrik ya. Sistem yang paling umum, yang paling disukai pegawai, itu adalah sistem 72. Artinya setiap 7 hari kerja, maka akan 2 hari libur. Nah, dia bergantian. Jadi misalnya ini grup A. Grup A pertama masuk morning, masuk pagi, lalu siang-siang, lalu malam-malam, lalu libur. Nah, begitu seterusnya. Dan sistem 72 ini menganut peraturan bahwa bila libur hari pertama itu jatuh di hari Sabtu, maka liburnya menjadi 3 hari. Bisa lihat di grup A ini ya. Setelah ini, nah, karena liburnya di hari Sabtu, maka dia liburnya 3 hari sampai hari Senin. Tapi bila libur hari pertamanya tidak di hari Sabtu, maka dia liburnya 2 hari. Nah, kita lihat nih di grup B. Ya, morning. Di sini ya, afternoon, night. Nah, L-nya dia libur 3 hari. Nah, jadi bila liburnya di hari Sabtu, maka liburnya menjadi 3 hari. Sistem ini berulang ya. Artinya keadilan setiap grup itu akan tercapai ketika 48 hari. Bisa dilihat di sini bahwa ketika 48 hari, semua grup itu akan mendapatkan jatah masuk pagi, masuk siang, masuk malam, dan libur yang sama-sama 12 hari semua. Nah, sistem ini termasuk yang paling disukai pegawai karena dia cukup balance ya. Artinya bahwa dalam 1 bulan sekali, ya minimal ya 1 bulan sekali itu dia akan mendapatkan libur 3 hari. Nah, ya. Paling tidak dalam 1 bulan itu setiap grup akan mendapatkan 1 kali yang libur 3 hari dan sisanya adalah libur 2 hari. Dan juga sistemnya untuk rotasinya cukup sedang ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, 7 hari ya sistem rotasinya. Jadi tidak terlalu membuat jenuh karyawan. Dan ini juga secara sistem paling aman dan nyaman. Ini sistem 72. Sistem lain itu ada sistem 62. Ya, 62 ini shift-nya 6 hari kerja 6 hari, ya, lalu libur 2 hari. Nah, di sini tidak ada libur 3 hari, ya, libur 3 hari tidak ada. Ini sebenarnya sistemnya cukup seimbang dan dia berulang setiap 32 hari. Ya, jadi bahwa setiap grup itu sudah mendapatkan porsi yang adil itu pada hari ke-32. Nah, tapi ini ya dari segi karyawan ya ada yang suka, ada yang tidak, karena artinya bahwa liburnya itu rata-rata di 2 hari saja. Tidak ada libur 3 hari. Libur 3 hari itu kan biasanya untuk karyawan-karyawan yang misalnya mau pulang kampung atau mau ada pekerjaan lain, itu akan cukup senang dengan ada libur 3 hari. Tapi kalau sistem 62 ini liburnya hanya 2 hari saja. Ya, tidak ada yang liburnya 3 hari. Dan ini tapi dari segi sistem hari kerjanya, rotasinya per 6 sampai 7 hari itu masih aman. Nah, ini ada lagi sistem jadwal shift yang 93. Nah, 93 ini dia tidak disukai pegawai karena sistem rotasinya itu terlalu lama. Ya, bekerjanya itu 9 hari dulu, baru dia dapat libur 3 hari. Ya, walaupun liburnya sekali libur langsung lama 3 hari, tapi kan sistem rotasinya terlalu lama. Ini berulangnya setiap 36 hari ya, bahwa setiap shift akan mendapatkan jadwal yang sama tuh setiap 36 hari. Nah, sistem seperti ini sebenarnya lebih cocok untuk yang misalnya bekerja di remote area, di tengah laut, di dalam hutan, di pertambangan. Ini masih lumayan nih sistem 93 karena memang ya sistem kerjanya kan memang kalau di sana ya tidak bisa kemana-mana juga, tidak ada memang untuk bekerja. Jadi
Sistem 93 ini masih ada dipakai, terutama di area-area yang remote. Ya, jadi misalnya 3 hari ini bisa dipakai untuk ke kota atau untuk pulang. Nah, ini bisa. Ini sistem 93. Ada lagi sistem 31. Nah, sistem ini tidak disukai sebenarnya perusahaan karena dia terlalu dinamis, terlalu cepat. Manusianya itu berganti-ganti di setiap pagi, siang, malam tuh selalu berganti orang-orangnya. Nah, ini berulangnya di 32 hari, tapi ini biasanya dipakai untuk yang misalnya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan misalnya cuma makanan, atau perusahaan-perusahaan toko yang jualan, itu biasanya pakai sistem ini. Ini kan waktu liburnya itu biasa tersebar, rata-rata cuma 1 hari, tapi tersebar banyak. Ya, jadi ini sistemnya. Yang paling banyak dipakai itu sistem 72 dan 62, tapi 72 itu yang paling banyak untuk di pabrik-pabrik yang normal. Kalau pabrik-pabrik yang jauh dari pemukiman, itu biasa pakai 93. Tapi kalau yang dinamis, untuk yang sistemnya cepat, ya biasanya dekat dengan konsumer akhir, itu biasa pakai sistem 31. Nah, lalu ada beberapa peraturan shift ya yang harus diperhatikan ya. Jadi misalnya ada pekerja shift yang berhalangan hadir, entah itu cuti, sakit, atau apapun. Jadi misalnya di shift morning ya, shift pagi, itu ada satu personil yang tidak bisa hadir, maka satu orang dari shift afternoon itu harus ditarik lembur. Ya, sehingga dia akan bekerja 16 jam, morning plus afternoon. Yang dimana 8 jamnya di morning itu adalah sebagai lembur. Sementara 8 jamnya di shift afternoon itu adalah dia bekerja normal. Nah, bila yang tidak hadir itu orang dari shift afternoon, maka kemungkinannya ada dua. Satu orang dari shift morning itu lembur terus, jadi dia dari shift pagi masuk, lalu dia lembur 8 jam di shift afternoon. Atau kebalikannya, orang dari shift malam itu masuknya siang. Dia masuk siang, lembur dulu, baru kemudian bekerja. Tapi bila orang yang tidak hadir itu adalah dari shift malam, maka dari shift afternoon itu harus lembur. Ya, siang dia masuk, malam lembur. Atau bisa juga alternatif lain, satu orang dari shift yang libur itu bekerja lembur 8 jam, mengisi yang kosong, bisa mengisi pagi, siang, atau malam. Nah, jadi ini pilihan. Ya, jadi misalnya ada supervisor gitu kan, lalu ada yang tidak bisa masuk, dia dari shift pagi. Kalau dari shift pagi berarti yang dari shift siang itu harus ditarik supaya bekerja dari pagi dan siang, atau yang dari libur itu yang mau, ya misalnya ada standby itu ditarik untuk bekerja. Tidak boleh lembur itu malam ke pagi, itu tidak boleh. Malamnya kerja lalu paginya langsung kerja gitu tidak boleh. Dan tidak boleh juga lemburnya 24 jam. Itu tidak boleh. Ini kita juga harus memperhatikan kesehatan dari pekerjanya dan keselamatannya juga. Ya, tapi yang harus diperhatikan bahwa jumlah personil dalam tiap grup atau shift itu harus selalu sama. Ya, jadi misalnya tiap shift itu 9 orang, ya maka harus dipastikan ada satu yang tidak masuk, ya tetap harus 9 orang. Bagaimanapun caranya. Dan ini 9 itu tidak boleh kurang, tapi dapat ditambah ketika kondisi emergensi. Misalnya ada maintenance, atau ada mau startup, atau ada problem, itu bisa ditambahkan personilnya. Sepersetujuan dari manajer biasanya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan untuk karyawan shift. Baik, sekian untuk sistem scheduling di perusahaan. Selamat belajar.